Halo, selamat siang, sahabat Sabda. Senang banget bisa ketemu lagi dalam acara Kenal Ilsa. Hari ini tepat pada akhir bulan September ya, kita bertemu untuk membahas satu event atau satu acara khusus dalam rangka persiapan ulang tahun Yayasan Lembaga Sabda yang ke-30 tahun. Dan seperti biasa, karena di samping saya sudah ada teman saya, berarti hari ini saya nggak sendirian ya? Iya, Atau kamu hanya akan diam aja? aku diem aja nggak apa-apa sih, Oh, Mbak jangan Evi. dong. Ya, di samping saya sudah ada teman saya ya, Christian, yang hari ini juga akan menemani saya ngobrol-ngobrol dan membahas tentang yang namanya Unhack. Ini ada tulisan di kaos kami, Unhack gitu ya. Tapi tahun ini adalah Unhack 2024. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Evi, akan menjadi host dari Kenal Ilsa pada siang hari ini. Kita lihat dulu teman-teman kita, apakah ada yang sudah join nih? Tian, Tia, di sini kita mau sampaikan salam. Halo Pak Sega Fatiaro, ada juga teman kita Kakak Tere, ada juga Kakak Yus dan juga Kak Imelip ya, semuanya adalah teman-teman saya yang akan menolong dari persiapan untuk acara Unhack 2024 ini. Semua kamu kenal ya Tian ya? Kenal, ini Kenal teman-teman sekali. Sabda juga ya. Oke, ya. Nah, sembari kita menantikan juga ya teman-teman yang lain untuk bergabung. Kalau silahkan bisa membagikan informasi ini kepada teman-teman yang lain ya. Karena ini kita akan menginformasikan tentang event yang bisa diikuti oleh siapapun, akan seru banget, ramai banget karena kita bicara tentang yang namanya gotong Gotong royong. royong. Gotong royong itu pasti seru ya. Betul, karena kita nanti kolaborasi sama-sama juga. Kolaborasi. Kita mau gotong royong ngapain di Unhack 2024 ini ya. Nanti semuanya akan dijelaskan oleh teman saya Tian. Jadi kalau ada sahabat Sabda di rumah yang mau tanya-tanya apapun tentang Unhack 2024, nah ini nih sekarang waktunya. Tapi sebelumnya kita doa dulu aja ya Tian ya. Ya. Silakan saya minta teman saya Tian untuk memimpin dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami boleh sama-sama akan melakukan live untuk Kenal Ilsa. Kau sertai supaya teman-teman yang mengikuti juga, baik ini secara langsung ataupun nanti siaran tundanya, boleh melihat dan mengetahui apa itu Unhack dan juga apa saja yang akan dilakukan. Juga kira-kira nanti bisa terlibat langsung di dalam kolaborasi ataupun gotong royong ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang waktu ini, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tian. Iya, sekali lagi ya, silahkan boleh menginformasikan kepada teman-teman yang lain. Nanti juga boleh tanya-tanya langsung lewat live chat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang Unhack 2024 ini. Di sini saya baru lihat ada lagi yang bergabung. Ada Kak Roma, ada Galnial71, dan juga ada Julius Widiat Moko. Ya, diinformasikan kepada teman-teman yang lain untuk join gabung dalam acara Kenal Ilsa pada siang hari ini. Nah, Tian, gitu ya. Kamu ngapain di sini? Aku akan membagikan apa itu Unhack dan apa aja nanti yang dilakukan pada Unhack 2024. Unhack, ya Betul. Mungkin yang sudah tahu Unhack ya Unhack itu kegiatan di Sabda. Tapi pasti banyak juga ya mungkin sahabat Sabda yang belum tahu apa itu Unhack. Tian, bisa kita mulai dengan kamu menjelaskan lagi sedikit cerita bahkan mungkin sejarahnya ya. Apa sih itu sebenarnya Unhack yang selalu diselenggarakan Yayasan Lembaga Sabda dan sejak kapan Yayasan Lembaga Sabda mengadakan ini? Silahkan Tian. Oke. Untuk latar belakangnya sendiri Mbak Evi, itu tuh sebenarnya udah kita lakukan, tapi pada waktu itu tuh kita mengikuti gitu hackathon-hackathon yang ada di Indonesia. Itu sekitaran tahun 2015 itu kita mulai mengikuti Code for the Kingdom. Code for the Kingdom. Itu dan kita 3 tahun berturut-turut itu kita ikut. Tahun pertama kita ikut dan hanya mengirimkan beberapa orang gitu. Tapi semakin tahun semakin banyak, bahkan kita cukup banyak berkontribusi juga untuk bagian proyek data untuk hackathon itu gitu. Sehingga 3 tahun itu puji Tuhannya hackathon berjalan dengan lancar gitu. Tapi melihat ternyata ada kekosongan gitu tahun 2018 sama 2019. Kenapa itu? Itu nggak diadakan lagi gitu. Karena waktu itu ada COVID juga dan juga sebelum itu masih kebingungan gitu, ini akan diselenggarakan lagi atau enggak. Oh, berarti sebelumnya selalu diselenggarakan secara onsite ya? Itu onsite di Jakarta, itu 2015 sampai 2017 itu di Jakarta terus. Nah, setelah itu di 2020 tuh Sabda melihat gitu loh, kerinduan gitu, kalau kok nggak ada hackathon lagi, sedangkan kita lihat kalau di dunia sekuler banyak sekali hackathon masih gitu terus berlangsung. Bahkan itu rutin setiap tahun tuh ada 2 sampai 3 hackathon gitu loh. Kenapa
untuk masyarakat Kristen nggak dilakukan. Makanya itu 2020 itu Sabda menginisiasi untuk melakukan hackathon pertama di Indonesia secara virtual, full virtual gitu kan. Yang Kristen di Indonesia. Betul. Dan full virtual itu pertama kali dari Yayasan Bagas Sabda. Bagas Sabda. Dan bersyukurnya juga banyak orang-orang yang mengikuti, bahkan proyek-proyek yang dilakukan gitu. Tapi setelah itu kita melihat gitu kan, ada satu celah gimana caranya untuk mengajak teman-teman bukan fokus kepada kompetisinya ataupun prize-nya dan lain sebagainya, tapi fokus untuk kerja bersama, kerja barengnya gitu, untuk kolaborasi. Makanya mulai saat itu tahun 2021 itu mulai diadakan Unhack. Jadi baru 2021 Ana namanya Unhack. Pertama kali hack dulu ya. Iya, 2020 hack, terus pindah 2021 dengan nama Unhack gitu. Unhack. Jadi yang dulunya hack lalu kita kembalikan semangatnya tadi ya. Makanya kita namanya Unhack gitu. Jadi kebalikannya dari hack, yang dimana tujuan utamanya fokusnya adalah untuk kolaborasi dan gotong royong. Kolaborasi dan gotong royong. Itu setiap tahun ada tema-tema yang berbeda ya? Iya betul Mbak Evi. Jadi untuk 2021 itu yang pertama kali kita laksanakan Unhack, itu kita fokus ke wellness. Ini bajunya nih, Unhack wellness. Iya betul. Jadi itu fokusnya untuk bahan-bahan seputaran untuk wellness gitu, untuk spiritual health. Bicara tentang COVID juga waktu itu ya. Betul, karena lagi gencar-gencarnya COVID, orang pada kebingungan loh, ini gimana ini ada COVID, gereja kayak gimana, terus dan lain sebagainya gitu. Makanya kita pun membuat satu wadah yang dipusatkan itu wellness itu. Gitu. Lanjut ke tahun 2022 itu dilanjutkan masih dengan semangat Unhack, semangat gotong royong. Itu dilakukan untuk suku Bible Sites. Jadi itu kita fokus untuk bagaimana kita mengaudit situs-situs, terutama situs-situs untuk suku-suku yang ada waktu itu. Dan sama-sama kita kasih masukan, oh ini lebih baik seperti ini, lebih baik seperti itu. Gitu. Masih ingat saya keseruannya. Itu kalau nggak salah itu sekitar 100 lebih situs yang udah kita audit sama-sama gitu. Terus lanjut ke 2023, ini udah masuk tahun lalu nih ya. Betul, tahun lalu udah masuk ke era AI. Meskipun belum terlalu gencar itu kan, tapi udah ada orang-orang yang pakai AI. Beberapa udah pakai. Betul. Dan di situ jadi satu pertanyaan gitu loh. Apakah AI bisa digunakan untuk Tuhan gitu? Kalau melihat sekuler udah pakai AI duluan gitu kan. Apakah itu bisa digunakan untuk Tuhan? Nah, maka dari itu juga bikin satu wadah untuk orang-orang tuh mengakses bahan-bahan seputaran AI untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan dan lain sebagainya. Hingga saat ini, sekarang nih temanya apaan nih? Temanya itu adalah Unhack 2024 God's Family. Gitu. Jadi tahun ini kita fokusnya untuk membantu keluarga-keluarga Kristen yang ada. Dan kalau lihat kembali sebenarnya latar belakang dari Unhack ini Mbak Evi, itu tuh melihat gitu bagaimana kalau kita cari di internet ataupun di TikTok dan lain sebagainya, itu pasti kalau tulis bulan Oktober tuh banyak resource yang mengatakan kalau ini bulan keluarga untuk gereja A atau gereja B dan lain sebagainya. Mana-mana ada bulan keluarga, Iya betul. Banyak sekali itu akan didapatkan gitu bahan-bahannya. Nah dari situ juga kita melihat karena Sabda pun bulan Oktober juga cukup banyak mendedikasikan diri untuk keluarga gitu kan. Maka dari itu kita ambil temanya 2024 ini adalah untuk God's Family. God's Family kita gitu sama-sama menjawab satu tantangan gitu. Bagaimana kita bisa menolong keluarga Kristen Indonesia. Iya, oke. Nah, kalau tadi Tian sempat bilang yang 2023 itu juga melibatkan AI ya. Nanti dalam gotong royong 2023 dengan tema God's Family ini akan ada bawa-bawa AI lagi atau mau fokusnya juga tetap pakai AI atau gimana nih Tian? Iya, itu. Jadi nanti akan ada pakai AI juga. Pakai AI juga. Sebenarnya apa yang kita kerjain nih dengan God's Family ini? Iya, jadi kita nanti akan fokusnya itu kita sama-sama memperjuangkan keluarga Kristen Indonesia. Maksudnya gimana nih? Apa selama ini kurang diperjuangkan?
Tapi karena kita bergeraknya di digital, jadi Ya. kita akan fokus untuk membangun dan juga mengembangkan ekosistem. Mhm. Itu baik untuk bahan ataupun untuk pembelajarannya gitu. Ya. Jadi harapannya nanti keluarga Kristen Indonesia tuh punya bahan pembelajaran yang berkualitas untuk nanti bisa misalkan orang tua ingin mengajarkan anaknya. Gimana sih cara parenting yang baik sebagai orang tua nih? Nah itu nanti akan ada bahan-bahan yang pasti ada 2 kriteria Mbak Evi. Yang pasti yang akan kita lakukan tuh pertama Alkitabiah, itu harus Alkitabiah bahannya. Dan yang kedua itu berkaitan dengan keluarga. Berkaitan dengan keluarga. Betul. Hanya tentang keluarga. Hanya tentang keluarga gitu. Dan kita dalam nanti pelaksanaannya itu juga bukan hanya kelompok dengan manusia, tapi bisa kelompok dengan AI. Kenapa? Karena kalau kelompok dengan AI maksudnya kita kalau mungkin tahun lalu kita fokus ke hanya ChatGPT dan teks-teks gitu. Tapi semakin lama itu banyak AI berbasis multimedia gitu. Makanya ada audio, video ataupun grafis yang bisa membantu untuk membuat bahan yang lebih baik. Ya. Jadi jawaban singkatnya adalah ya kita akan tetap menggunakan AI untuk membantu kita dalam proyek-proyek yang Jadi selain kita kerja bersama teman-teman, kita juga kerja bersama dengan AI. Which is dia juga teman kita loh. Iya, betul. Ya, juga teman partner asisten kita, tetapi nggak hanya dengan teman bisnis saya dengan Tian gitu ya, tetapi tahun ini Tuhan berikan teknologi yang luar biasa yaitu AI yang akan sangat-sangat menolong ya, bahkan mungkin lebih powerful lagi dalam membuat Christian family resources ini ya, resources center ini untuk Indonesia. Nanti hasilnya semua dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia campur-campur atau gimana nih Tian? Untuk bahan-bahan yang ada di dalamnya rencananya? Itu rencananya nanti akan bahasa Indonesia, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk bahasa Inggris gitu. Tapi itu nanti tetap akan ada bahasa Indonesianya, karena nanti mungkin aku spill dikit ya, nanti di bagian timnya atau proyeknya itu juga ada salah satu bagian untuk penerjemahan gitu. Jadi untuk keluarga yang mungkin kesulitan dalam penggunaan bahasa Inggris, itu nanti akan ada bahasa Indonesianya. Gitu. Kalian aja nih kamu spill semua nih, Tian, untuk proyek-proyeknya. Karena kan kalau kita bicara tentang hackathon, kita bicara tentang Unhack juga tahun ke tahun, kan itu juga bicara tentang challenges-nya ya, bicara tentang proyek-proyek apa sih yang bisa kita kerjain bareng gitu ya. Nah, tahun 2024 ini ada nggak proyek kerja barengnya nih dalam kategori-kategori kerjanya atau tim-timnya atau proyeknya? Ada nggak? Atau kita bawa aja proyek kita sendiri-sendiri gitu? Ya, ada. Kalau untuk tahun ini cukup unik Mbak Evi. Jadi sistemnya ini kita ada workflow gitu. Jadi enggak kita fokus ke proyek akan banyak gitu. Dan nanti proyeknya itu adalah boleh peserta yang sudah membawa proyeknya ataupun nanti kita akan cari sama-sama gitu. Jadi nggak usah takut untuk Bapak Ibu yang aku nggak punya bahan gitu. Nggak masalah, bisa bawa diri dan nanti kita akan cari bahan-bahan yang itu sesuai dengan kriteria yang pasti Alkitabiah dan juga seputaran keluarga gitu. Nah, di sini ada 4 bagian utama. Ada 4 bagian. Betul. Yang pertama itu adalah tim untuk yang membuat ataupun mencari konten. Membuat dan mencari konten. Ya, membuat dan mencari konten sekaligus juga melakukan filter ataupun kurasi. Betul. Jadi apa ya, bisa dibilang ini kayak gerbang awalnya gitu untuk bahan tuh enggak serta-merta masuk aja gitu, tapi nanti tim inilah yang nanti akan melakukan filter, kurasi dan juga boleh mencari ataupun membuat bahan itu sendiri. Gitu. Jadi bahannya nggak harus dari kita membuat sendiri, tetapi bisa aja dari resources yang mungkin selama ini sudah ada atau sudah dimiliki, cuman ingin dikembangkan lagi, tapi bikin sendiri juga bisa kan ya? Bikin sendiri sangat boleh. Oke. Kemarin sempat ada yang tanya juga kalau hasilnya itu merupakan hasil dari generate AI, boleh nggak? Ya, boleh. Cuma nanti jadi di masing-masing bagian ini nanti akan ada teman-teman subjek juga yang bertindak sebagai PIC dan saat ini juga sedang mengerjakan panduannya. Karena kita pun melihat ini kalau asal cari ataupun buat apalagi pakai AI itu perlu tips and triknya gitu dan bagaimana step-stepnya itu. Jadi saat ini sedang dibuatkan panduannya. Harapannya itu terutama untuk pembuatan konten karena melihat dari segi AI sendiri takutnya nanti halusinasi atau
apa namanya, informasi yang salah gitu dan lain sebagainya, harapannya bisa diminimalisir gitu. Jadi nanti akan ada panduannya sendiri. Nah, proyek yang kedua? Proyek yang kedua itu nanti kita akan fokus pada pengeditan, penerjemahan, juga nanti akan membuat kelengkapannya. Betul. Jadi nanti di sini adalah tugas teman-teman yang cukup gila dengan bahasa, ini lebih cocok gitu karena di sini akan banyak melakukan editing yang sesuai dengan EYD yang pasti gitu. Terus untuk teman-teman juga yang suka menerjemahkan atau teman-teman yang latar belakang bahasa Inggrisnya bagus, itu bisa masuk ke sini gitu karena di sini juga akan melakukan penerjemahan bahan. Karena nggak menutup kemungkinan bukan hanya dari Indonesia atau hanya dari Sabda aja, tapi dari luar pun banyak bahan-bahan keluarga yang sangat bagus gitu. Lalu nanti di sini juga untuk teman-teman yang punya kreativitas, aku punya ide kalau misalkan bahan ini bisa dibuat A, B, C, D. Nah ini cocok gitu karena di sini juga nanti akan mengusulkan bahan-bahan tersebut untuk dimultiplikasi atau diderivatifkan gitu atau menjadi produk turunannya. Jadi enggak hanya satu satu wujud aja, jadi hanya tapi satu bentuk hasil konten ya. Betul. Gitu. Jadi nanti akan banyak hasil kontennya. Dan juga di sini yang pasti nanti akan bicara tentang kelengkapan deskripsi singkat dan lain sebagainya. Gitu. Lalu yang ketiga ini apa ini? Terus nanti yang ketiga setelah tadi kita sudah cari atau buat dan edit, lalu kita akan masuk ke multiplikasi konten gitu. Jadi di sini untuk teman-teman yang suka media, teman-teman juga yang teks juga masuk ke sini karena ini tadi dari segi usulan-usulan tersebut akan dieksekusi di bagian ini gitu. Jadi nanti akan melakukan banyak sekali pengembangan dari segi formatnya. Misalkan dari teks bisa jadi blog, jadi artikel dan lain-lain. Terus nanti akan ada pengecekan juga dari kualitas hasil multiplikasi tersebut. Yang nantinya akan dipublish di bagian yang keempat nih Mbak Evi. Jadi bagian terakhir nih. Bagian terakhir ini adalah untuk teman-teman yang nanti akan menerima semua hasil bahan dari bagian-bagian sebelumnya gitu. Yang nanti akan dipusatkan di satu wadah, itu nanti akan ada di situs family.sabda.org, nanti akan ada di situ, dan nggak menutup kemungkinan juga nanti akan ada mungkin aplikasi atau chatbot lainnya yang bisa dihasilkan dari bahan-bahan yang tadi sudah dikembangkan. Jadi ada 4 bagian itu Ibu Evi. Jadi nggak hanya berkutat tentang bikin, edit, lalu memproduksi konten, tetapi juga bagaimana ini bisa didistribusikan, bisa dipakai gitu ya oleh masyarakat Indonesia. Wah tadi kalau ngelihat proyeknya timnya lumayan banyak nih ya, dan kayaknya setiap proyek atau setiap workflow ini membutuhkan skill-skill tertentu. Apakah ada persyaratan khusus ya orang pesertanya tuh harus seperti apa, lalu gimana cara mendaftarkan diri sebagai peserta? Terus ini berbayar apa enggak gitu-gitu, mungkin ada pertanyaan kecil-kecil kayak gitu, gimana Tian? Iya, kalau mungkin dari segi berbayar ini kita lakukan benar-benar full secara gratis. Gratis, gitu. Gratis dan harus ditandain, maksudnya diingat-ingat bahwa ini kita lakukan full online gitu. Jadi mungkin ada yang bertanya, aku nggak bisa datang ke tempat Sabda gitu. Nggak masalah, karena ini akan dilakukan tetap full online. Jadi minta komitmen dari peserta yang akan daftar. Itu yang pertama, itu nanti bisa daftar sendiri ataupun bisa membawa temannya atau timnya. Oh, jadi nggak harus sendiri-sendiri ya? Betul. Bisa barengan. Dan juga tadi bisa bawa bahan sendiri atau bahan yang nanti akan kita cari sama-sama. Lalu yang pasti terkait dengan device ini bisa terserah dari teman-teman gitu. Boleh pakai HP, boleh pakai tablet, boleh pakai laptop ataupun PC. Yang pasti connect dengan jaringan internet. Dan nanti minta komitmennya untuk setiap peserta itu bisa aktif, setidaknya sehari itu bisa melakukan di bagiannya masing-masing itu dengan baik gitu. Oke itu ya. Jadi siapapun bisa ikut ya. Siapapun bisa ikut gitu ya, sesuai nanti dengan tim atau proyeknya. Tapi dari tadi kita ngomong nih ya, Tian ya. Kapan sih dilaksanakannya? Tadi belum sempat kita omongin loh nih. Iya, kalau pelaksanaannya sendiri Mbak Evi itu kalau
office hour-nya kemarin sudah dilakukan Jumat lalu. Itu berbicara yaitu banyak pertanyaan-pertanyaan gitu yang kayak Mbak Evi tanyakan, apakah boleh sendiri atau harus kelompok dan sebagainya. Lalu nanti akan ada itu tanggal 11 sampai 19. Itu 11 itu hari Jumat, itu akan ada pembukaan. Tanggal 11 ya. Tanggal 11, itu hari Jumat. Bisa pilih salah satu antara siang ataupun nanti malam. Oke. Malamnya gitu ya. Malamnya ya, malamnya untuk pembukaan. Terus nanti dari tanggal 12 sampai 19 itu kita akan lakukan gotong royong. Oke. Nah, tapi banyak tuh yang tanya Ibu Evi loh, kalau aku nggak punya skill atau aku masih bingung gitu, aku datang, aku siap berkolaborasi, tapi apa yang bisa aku lakukan? Nggak tahu mau masuk bagian yang mana juga. Betul, mau masuk yang bagian mana. Kita juga di hari Sabtunya, paginya, kita akan lakukan satu workshop gitu. Jadi harapannya itu bisa membekali peserta-peserta yang sudah mendaftar untuk bekerja di bagiannya masing-masing. Dan ini kalau tadi lihat workflow-nya, itu bukan workflow, aku daftar, terus aku ikut di bagian 1 sampai 4. Enggak. Jadi nanti Bapak Ibu boleh pilih bagiannya, misalkan Mbak Evi cocok bagian editing, akan masuk ke bagian kedua. Dan di situ nanti Bapak Ibu akan menerima bahan dari bagian 1 gitu. Jadi bukan berarti karena bawa bahan sendiri terus lakukan sendiri dari bagian 1 sampai bagian 4 sendiri, enggak seperti itu gitu. Jadi itu workflow project-nya, sedangkan kalau untuk Bapak Ibu sendiri nanti akan pilih bagiannya dari 1 sampai 4. Gitu Mbak Evi. Oke, jadi ya siapapun ya boleh mendaftar dan waktunya pelaksanaannya tanggal 11 sampai 19 Oktober. Jadi kita perhatikan ya, kita mulai kalau ada yang mau mendaftarkan diri dan mau join bareng, paling enggak dalam setiap hari ya dari tanggal 11 sampai 19 Oktober itu kita bisa sisihkan lah waktu sekitar 2-3 jam mungkin ya untuk mengerjakan proyek ini bareng-bareng, dan nanti pasti hasilnya akan wow sekali, luar biasa lagi ya, bagaimana satu pusat bahan untuk keluarga Kristen ini bisa dibangun sehingga ya dengan bahan-bahan tersebut, terutama bahan-bahan yang Alkitabiah yang membawa kita kembali kepada firman Tuhan, itu bisa menolong keluarga-keluarga Kristen itu mengantisipasi semua dampak-dampak pengaruh dari seluruh perkembangan teknologi maupun mungkin perkembangan AI yang banyak yang berkata memang wah itu kok bahaya dan sebagainya. Makanya kita perlu perkuat nih ya, itu makanya tadi ada kata memperjuangkan keluarga Kristen ya di tengah era-era yang yang cukup banyak bahayanya ini ya, dengan semua teknologi yang terbaru. Dengan teknologi juga kita bisa menolong para keluarga Kristen juga untuk semakin bisa teguh ya dalam firman Tuhan, memanfaatkan alat-alat teknologi yang ada. Wah, sip nih ya. Oke, nah kalau mau ikutan gimana nih Tian? Detail-detailnya lah, tadi mungkin baru nebak-nebak, mungkin tadi lihat di brosur atau gimana ya. Kalau mau mendaftarkan diri ada prosedurnya? Iya, ada Mbak Evi. Jadi ini beberapa untuk nanti bisa daftar dulu. Itu nanti akan ada di bit.ly/form-unhack. Oke. Itu nanti pakai form berarti ya? Betul, pakai Google Form dulu. Nanti Bapak Ibu bisa buka, lalu nanti akan mengisi data-data yang diperlukan, yaitu seperti nama, dan juga nanti salah satunya akan memilih. Kalau dari yang tadi sudah saya jelaskan, bagian mana yang kira-kira cocok untuk Bapak Ibu gitu. Meskipun nanti akan ada pembekalan juga dari kita dan juga dari tim PIC untuk Bapak Ibu yang mungkin bingung penggunaan AI-nya itu seperti apa. Nah, nanti setelah sudah mengisi form tersebut, itu nanti akan Bapak Ibu diwajibkan untuk mengikuti pembukaannya. Itu pada tanggal 11 nanti. Pada tanggal 11 boleh pilih pagi ataupun malam harinya. Oh, jadi ada 2 sesi? Ya, ada 2 sesi yang bisa dipilih gitu. Nah, nanti setelah pembukaan selesai, itu nanti besok paginya atau Sabtu paginya itu akan lakukan gotong royong. Tapi sebelum itu akan ada workshop pembekalan dulu gitu. Jadi fullnya sebenarnya mulai dari Sabtu setelah setelah workshop itu mulai bisa kerja bareng. Betul, mulai bisa kerja bareng. Sebenarnya 1 minggu full, karena Sabtu mulai jam 1,
terus Sabtu depannya selesai jam 1 juga. Karena nanti penutupannya juga mungkin jam 2 sampai jam 4 gitu. Wow, gitu ya. Jadi sudah direncanakan kalau kita lihat di layar live ini ya sudah kelihatan tuh ada beberapa acara juga yang menyertai itu. Kalau saya lihat di tanggal 14 Oktober ada AI Talks God's Family. Apa kaitannya nih dengan Unhack ini? AI Talks biasanya kan AI Talks itu selenggarakan hari Senin ya, membahas tentang memang AIN gitu ya. Ini AI Talks God's Family. Kenapa ini diadakan di tengah-tengah rangkaian perayaan di rangkaian kegiatan Unhack nih, Tian? Sebenarnya ini juga masuk ke rangkaian Unhack sama dengan Expo karena juga cukup ada irisan di situ. Tapi melihat kita sama-sama kalau AI Talk kan konsepnya kita diskusi, kita juga sharing gitu. Bagaimana melihat peluang dan tantangan apa yang kira-kira terjadi terutama melihat kondisi keluarga Kristen di era digital ini gitu. Apakah semakin baik atau enggak? Nah, nanti kita akan diskusi di situ gitu. Jadi harapannya juga ini bisa jadi bahan untuk melengkapi Unhack gitu. Enggak hanya kita melihat bahan-bahan di luar sana tentang keluarga, tapi kita juga dari sharing gitu. Iya, betul. Jadi ini juga bahkan bisa menjadi salah satu bahan ya yang kita bisa kerjain bareng-bareng. Nah, bicara tentang bahan, bicara tentang proyek tadi gitu ya. Pasti tadi udah dikatakan seperti yang bilang ada panduan-panduan yang akan disertakan. Nah, sekarang ini misalnya ya kan peserta sudah membayangkan saya punya bahan ini, saya punya bahan itu gitu ya. Teks, apakah yang multimedia bisa misalnya video, gambar, bisa. Atau misalnya mereka pernah membuat satu komik gitu-gitu bisa nggak? Bisa Mbak Evi. Nanti mungkin kalau teman-teman agak ragu, itu nanti bisa hubungi Sabda aja dengan cara yaitu sudah mendaftar gitu. Nanti bisa hubungi Sabda di 0821 3313 3315 untuk nanti tanya misalkan admin aku punya bahan ini apakah di Unhack cocok atau enggak, karena nanti banyak sekali gitu yang perlu dicek terutama terkait copyright, karena enggak semua bahan mungkin kalau dari Bapak Ibu itu bahan buatan sendiri dan bersedia untuk kami multiplikasikan, untuk kami kembangkan, itu oke gitu. Tapi bagaimana dengan bahan-bahan yang itu mungkin dari luar dan lain sebagainya terkait copyright itu seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat sama-sama apakah ini bisa kita lanjutkan pembuatan multiplikasinya ataupun enggak gitu. Ya, yang pasti Sabda sangat menghargai dan menghormati copyright ya. Betul. Jadi pasti salah satu dalam panduan kami nanti pastinya akan bicara tentang itu. Pastikan ya sudah ada izin dari yang membuatnya atau sudah ada izin dari yang menerbitkannya. Kalau itu secara online sudah harus melihat disclaimer juga yang disampaikan atau aturan-aturan syarat dan ketentuan yang berlaku kalau kita akan copy atau akan memultiplikasi bahan tersebut dalam format yang lain. Tetapi tenang aja. Kalau saya kan nggak tahu nih copyrightnya seperti apa. Yayasan Lembaga Sabda sendiri sudah punya begitu banyak bahan yang siap, ready untuk kita proses, kita olah nanti ya dengan bantuan AI juga supaya bisa menjadi bahan-bahan yang lebih kaya. Kita siapkan sebagai satu kerangka pembelajaran ya untuk keluarga Kristen, bukan hanya dari segi akademi tetapi juga dari sisi untuk keluarga dan firman Tuhan, begitu ya Tian ya. Betul, untuk bahan-bahan yang ada di dalamnya. Wah, ini bakalan seru banget karena saya suka banget juga nih utak-utik tentang bahan ya, gimana bahan itu bisa lebih diperkaya lagi. Wah, itu menyenangkan. Kalau Tian sendiri excited nggak? Iya, cukup excited karena sebenarnya kalau bahan keluarga itu kan cukup luas. Bahkan kalau di bagian kedua itu salah satunya juga nanti akan menentukan ini akan masuk kategori mana. Karena kalau keluarga kan banyak Mbak Evi. Ngomongin keluarga apa? Parenting, terus youth juga masuk ke keluarga gitu. Bagaimana mengasuh anak dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita seorang remaja, bagaimana juga memperlakukan orang tua kita dan lain sebagainya, itu kan perlu kategori-kategori gitu. Dan itulah makanya kenapa butuh teman-teman semua untuk mendaftar dan ikut ambil bagian, karena kalau hanya sedikit orang kayaknya sayang gitu melihat bahan yang sangat banyak gitu, apalagi ini ngambilnya juga nggak hanya dari Sabda, dari mitra-mitra Sabda, itu juga ada dari kemarin tuh ada beberapa peserta juga pas office hour itu, saya punya bahan gitu dari udah biasa nulis sendiri juga. Udah biasa nulis sendiri. Tolong dong bahan ini diikut sertakan di Unhack gitu. Itu bisa juga dilakukan. Jadi ya cukup excited terutama bagian multiplikasi,
bagaimana nanti melihat kira-kira dari bahan mentah rawnya ini akan jadi bahan seperti apa lagi gitu, akan jadi hasil seperti apa gitu. Wah, sip ya, nanti akan begitu banyak, akan begitu kaya dengan bahan-bahan yang ada. Nah, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Rahel Slay ya. Wah, menarik, bahan yang diambil apakah hanya dari resource Sabda atau bisa dari bahan luar? Tadi udah dijelasin oleh Tian ya, bisa dari mana saja, yang penting kita memperhatikan perizinannya atau copyright-nya gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua sama masih dari akun Rahel Slay gitu ya. Kalau buat tim, semua anggota tim harus daftar atau satu orang aja nih, Tian? Good questions. Iya, kalau bawa tim nanti semua anggota tim yang pasti harus daftar. Ya. Karena nanti juga harapannya bukan hanya tim itu aja, tapi nanti juga bisa berkolaborasi juga dengan tim yang lain, gitu. Dan untuk nanti detail-detailnya sekarang juga lagi lagi digodok lagi gitu. Kemarin ada satu pertanyaan gitu, apakah aku udah nih dari bagian 1 atau tim 1 aku mau pindah ke tim 3 boleh nggak Kak gitu, atau mau pindah ke tim 2 dan lain sebagainya. Nah itu lagi kami pikirkan kembali gitu, apakah boleh atau tidak. Boleh jadi kutu-kutu loncat gitu, boleh. Iya, boleh atau enggak gitu, kutu loncat, atau hanya sekali aja Kak aku mau pindahnya gitu. Oh gitu. Nah, nanti akan kami jelaskan lagi di pembukaan nanti tanggal 11. Oh oke. Tanggal 11 ya, kita akan ada acara pembukaan kembali. Nah, ini ya sebagai satu pertanyaan yang penutup juga. Misalnya ada peserta yang saat ini sedang ragu, ini mau ikut apa enggak gitu ya. Apa sih gunanya untuk aku sebenarnya kalau aku ikut gitu ya. Betul. Mungkin ada yang peserta atau calon peserta bertanya seperti itu. Nah, menurut Tian, kenapa ini Unhack 2024 God's Family ini wajib banget, kudu banget diikutin ya oleh masyarakat Kristen Indonesia? Ya, apa benefitnya? Silahkan Tian. Iya, kalau lihat benefit yang pasti pertama jawaban dariku itu tentang komunitas, Mbak Evi. Ya. Karena kalau lihat dari bahkan 2015 itu juga sudah ada komunitasnya gitu. 2015, 16, 17 bahkan ketika itu diinisiasi oleh Sabda 2020 pun kita ada komunitas gitu untuk sama-sama melihat, apalagi dalam konteks ini penggunaannya untuk Tuhan itu seperti apa. Iya. Itu yang pertama. Jadi akan ada komunitas yang itu terjalin dalam Kristus gitu. Yang kedua tentang karena tadi ini juga kita akan memberikan satu pengalaman baru ke peserta bagaimana menggunakan AI yang efektif untuk digunakan dalam konteks proyek atau bagiannya masing-masing gitu. Terutama nanti akan ada workshop yang God's Family itu juga kan sedang kami godok juga bagaimana pelaksanaannya, tapi kami harap juga itu jadi satu experience untuk peserta yang sudah mendaftar gitu. Dan yang ketiga juga Bapak Ibu ikut berkontribusi gitu, betul, ikut berkontribusi terhadap pembuatan ataupun pengembangan bahan untuk keluarga Kristen Indonesia. Itu yang cukup penting. Dan yang keempat adalah juga terlibat dalam gerakan IT for God, terutama AI for God. Terutama IT for God menjadi AI for God, dan bahan-bahannya bisa menjadi AI for all untuk urusan keluarga. Betul, untuk spesifik urusan keluarga. Iya, karena untuk keluarga sendiri kan banyak banget kategorinya sebenarnya ya, baik untuk parenting, bahkan untuk pendidikan dalam keluarga sendiri, atau konseling tentang keluarga, PA dengan keluarga, bahkan mungkin bahan-bahan yang untuk mengajarkan anak tentang satu doktrin tertentu dari keluarga itu juga banyak sekali bahannya sudah tersedia. Jadi kepikiran nih ya, kan kita lagi bikin traktat baru tuh, Sabda Mati Dalam Yesus Kristus. Itu bisa jadi satu proyek itu, karena perlu ada banyak multiplikasi tuh dari traktat tersebut. Itu salah satu contoh aja ya Tian ya. Sebenarnya banyak gitu, kayak AI Talks yang sudah dijalankan Sabda juga. Itu 2 atau 3 ya. 2-3 terakhir ini juga kan fokus ke keluarga gitu, AI dan parenting, AI dan youth, bahkan yang terakhir bagaimana kita ngobrol dengan AI gitu. Itu next step dari fokus, bagaimana bukan hanya kita gimana Mbak Evi kabarnya, udah gitu aja gitu, tapi kita benar-benar conversation gitu, ya betul. Iya, jadi kesana ya mau mengarahnya gitu ya. Dan tentu saja lagi-lagi ya, mungkin banyak, wah nanti kalau bahannya banyak banget gimana ya, makanya kita mari manfaatkan
kekuatan dari teman baru kita yaitu AI itu AI. sendiri, seberapa efektifnya kah dia bisa menolong dalam membuat konten, dan gimana caranya kita sendiri bisa menjadi lebih smart gitu ya untuk belajar memanfaatkan menggunakan tools-tools AI ya ketika kita melakukan produce untuk setiap konten yang akan kita buat nanti begitu. Nah, Tian ya, ayo dong kasih kata-kata dorongan kepada teman-teman di rumah, sahabat sabda di rumah gitu ya, untuk ikutan Unhack 2024 ini. Silahkan Tian. Iya, kata-katanya apa ya? Ya mengajak untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mendaftar atau ragu gitu. Kalau melihat tadi kita butuh banyak orang, banyak tenaga. Bersyukurnya adalah di era AI saat ini AI banyak membantu gitu. Kalau dengar beberapa kali seminar dari Sabda pun, mari kita manfaatkan AI jadi teman kita. Gitu. Iya. Terutama melihat juga kebutuhan orang-orang di pelayanan, terus bagaimana bisa mengumpulkan bahan. AI kan kalau kita lihat sendiri itu fokusnya dia pinter dalam mencari bahan dan membuat bahan gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk sama-sama membuat bahan keluarga gitu. Jadi dia itu mengajak teman-teman untuk ikut ambil bagian untuk sama-sama berkontribusi untuk keluarga Kristen Indonesia. Skill apapun silahkan. Skill apapun, umur berapapun itu bisa masuk ke proyek-proyek Unhack ini. Gitu. Iya, jangan khawatir, nanti akan kita tetap akan kalau ada kesulitan setiap hari ya selama Unhack juga masih akan kita berikan semacam office hour gitu ya. Untuk kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau konsultasi tentang proyek atau pelaksanaannya selama 1 minggu itu ya, tetap nanti akan ada office hour untuk kita ngobrol-ngobrol bareng untuk bisa saling tanya jawab dan dibimbing ya ketika melakukan proyek kerja bersama ini. Wah, cukup gak sabaran lagi sih untuk melaksanakannya karena ini toh online juga ya. Iya, full online. Sangat fleksibel, kita bisa lakukan kapanpun, dimanapun sesuai dengan waktu yang sudah kita tetapkan atau kita sepakati untuk dengan diri kita sendiri ya untuk meluangkannya ya supaya bisa menjadi bagian dari gotong royong untuk God's family untuk membangun tadi Christian Resources Center untuk keluarga Kristen Indonesia. Wah, puji Tuhan. Jadi seru kita gotong royong, jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai nggak ikutan, jangan sampai nggak update ya, karena ketinggalan ya nggak ikutan untuk acara Unhack 2024. Oke Tian, terima kasih banyak ya. Sama-sama untuk kesediaannya berbagi. Kita minggu lalu sudah ada office hour juga untuk memperkenalkan atau menjelaskan tentang Unhack ini. Silahkan nanti bisa dilihat arsipnya juga ya, ada di YouTube Sabda Alkitab. Ya. Terus nanti juga ada di situs Code for God. Situs Code for God juga. ai.sabda.org juga nanti ada. Bisa pilih sesuai keinginan. Ya. Kalau bingung nanti tanya aja, silakan tanya aja ke admin Sabda tadi ya, ke 0821 33133315 juga sangat-sangat diperbolehkan. Oke, sekali lagi terima kasih Tian. Masih banyak PR yang harus diselesaikan sehubungan dengan Unhack 2024 ini ya. Formulir pendaftaran masih kami akan buka sampai tanggal 11 Oktober ya Tian ya. 11 Oktober. Tahun 2024 ini gitu ya. Supaya lebih banyak lagi rekan-rekan yang bisa mendaftarkan diri, bisa ikutan bareng dalam event yang luar biasa ini, gotong royong kolaborasi ya, untuk kita membangun Family Resource, Christian Resources Center ya, untuk Indonesia ya, untuk keluarga-keluarga yang merindukan atau membutuhkan bahan-bahan yang menolong menjadi keluarga Kristen yang tangguh pada era teknologi atau era AI ini. Ya, minggu depan ya, kalau misalnya ada sahabat sabda di rumah yang selalu ingin mengetahui informasi tentang perkembangan tentang ulang tahun dari Yayasan Lembaga Sabda, karena Unhack ini bagian dari ulang tahun Sabda yang ke-30, silakan nanti bisa terus mengikuti informasinya di sabda30.sabda.org ya. Kami akan usahakan untuk mengupdate lebih cepat lagi untuk situs ini. Nanti bisa memberikan, bisa bertanya juga ya dari kontak-kontak yang ada di situs sabda30.sabda.org. Kami juga sangat rindu ya bisa mendapatkan dorongan, semangat gitu ya dari sahabat Sabda semua. Jadi jika ada yang ingin mengirimkan ucapan doa sehubungan dengan ulang tahun Sabda yang ke-30, silahkan bisa menuliskannya atau menghubungi kami di 0881
2979100 ya. Kami sangat berterima kasih sebelumnya untuk setiap ucapan dan doa yang disampaikan untuk Yayasan Lembaga Sabda. Ya, setelah ini kita masih akan ada acara kenal di Yayasan Lembaga Sabda lagi di Instagram Live Sabda _Ilsa, tetapi nanti kita akan lihat pada bulan Oktober, karena bulan Oktober nanti sudah akan penuh dengan persiapan-persiapan untuk Sabda 30 ini ya, di mana nanti akan ada pelaksanaan Expo tanggal 5 Oktober, itu sudah diinformasikan oleh rekan saya Roma pada minggu yang lalu. Lalu setelah itu menyusul ada Unhack God's Family, menyusul lagi ada kegiatan untuk Sabda 30 gitu ya. Kegiatan Sabda 30 dari Yayasan Lembaga Sabda akan kita selenggarakan secara hybrid. Tapi habis itu akan ada lagi nih ya, hackathon. Iya benar ya? Iya, hackathon ya. Yang akan diselenggarakan bersama dengan beberapa teman-teman kita yang ada di seluruh dunia. Tapi ini nanti akan onsite ya. Nah, kita akan spill nanti kapan-kapan ya untuk acara hackathon. Temanya apa nih? Temanya yang dari global? Perlu dikasih tahu nggak Mbak Evi? Enggak ya, nanti dulu ya. Jangan nanti dulu aja. Ya oke. Ya Tian nggak mau ngasih tahu sekarang. Ya bener ya, nanti kita fokus dulu untuk Unhack. Setelah itu nanti kita akan membahas lagi, kita akan kepo-kepo lagi tentang hackathon yang salah satunya ya Lembaga Sabda juga terlibat dalam kegiatan ini bersama mitra-mitra yang lain. Dan kami ingin mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua juga untuk hadir dalam acara Alkitab malam hari ini di Instagram live ayo.pa. Dan malam ini kita akan membahas tentang pembangunan Bait Suci Salomo, karena ini masih bulan September, jadi masih tentang teknologi. Nah, ini ya, bagaimana kemegahan dari Bait Suci Salomo ini melibatkan teknologi yang luar biasa. Mau tahu apa aja teknologinya dan bagaimana Tuhan bekerja di balik semua teknologi ini untuk membangun rumahnya ya, di bawah pemerintahan Salomo. Kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 13. Ayo hadir, ayo ikutan karena seru banget pastinya. Dan juga akan ada kegiatan ya untuk Sabda Youth. Besok kita akan membahas tentang generasi milenial. Siapa yang generasi milenial? Ya, besok malam kita akan bahas ya bagaimana, siapa sih itu generasi milenial dan bagaimana kita menjangkau mereka ya. Jadi silahkan besok bisa menghadiri acara Sabda Youth di Instagram Sabda Resources pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, baik, kita akan tutup aja untuk acara Kenal Ilsa kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sejauh ini persiapan Unhack 2024 God's Family yang dikerjakan atau sedang disiapkan oleh Tian dan juga teman-teman di Yayasan Lembaga Sabda. Tuhan tolonglah, karena masih begitu banyak hal detail-detail yang harus kami siapkan, harus kami kerjakan supaya nanti event gotong royong ini ya, suasana gotong royong ini ya Tuhan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga visi dari Unhack ini, tujuan dari Unhack ini, satu pusat kekristenan untuk keluarga, di keluarga Kristen di Indonesia ini bisa terwujud Tuhan dalam perkenanan-Mu. Tolonglah Tuhan, mereka-mereka juga Tuhan yang Engkau inginkan untuk bisa terlibat dalam acara kerjasama ini, dalam acara gotong royong ini, mereka juga bisa mengakses form pendaftaran dan bisa mendaftarkan diri Tuhan untuk mengikuti acara pada 11 sampai dengan 19 Oktober yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami menyerahkan kegiatan ini dari kegiatan Unhack ini Tuhan, sehingga semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, oke. Baik, sahabat Sabda semua, kami pamit undur diri ya. Jangan lupa mendaftarkan diri untuk semua event-event dari kegiatan Sabda. Sampai jumpa lagi. Salam IT for God, salam AI for God. Bye.